podcast Talking with HMA. Sudah kembali lagi bersama aku Ismi Ranti dan rekan aku Siti Farida Mutia. Di sini kita yang akan temenin kalian dalam episode kali ini. Oh iya nih, kira-kira di sini narasumber kita itu siapa sih nih? Narasumber kita itu gak kalah keren dari narasumber yang kemarin ya teman-teman. Narasumber kita ini keren banget. Langsung saja kita panggilkan Kak Siti Nur Aisyah. Yeay. Halo semua, aku Aisyah dari semester 5 Prodi Akuntansi. Selamat kenal semua. Halo Kak Aisyah. Tadi kan udah perkenalkan diri nih Kak Aisyahnya. Gimana Kak kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik, walaupun rada nggak baik. Kesibukannya ngapain aja nih Kak? Kesibukannya sekarang cuman nugas, kuliah, sama paling organisasi aja. Kita langsung ke pertanyaannya nih teman-teman. Kak, pertanyaan yang pertama itu gimana sih Kakak mempersiapkan diri di lomba akuntansi Aceh kemarin di HMA Euro ini? Sebenarnya itu tuh gak ada persiapan sama sekali, karena kan aku sama tim tuh daftarnya tuh setelah TM. Ya sebelum itu di chat sama anggota HMA kelas berikutan dari jauh hari, cuman kayak males gitu kan, bingung gitu kayak kayaknya harus persiapin banyak deh ini. Dan pas kemarin tuh setelah beberapa hari lagi buat lomba, nah dia tuh kayak oh yaudah mulai kayaknya seminggu sebelum lomba tuh kan kita apply sama dua tim aku. Di situ kan kata aku gini, kita disuruh lomba nih gitu, gimana kalau lomba? Oh ayo gitu. Nah sebelum 1 hari sebelum lomba itu kita persiapin buat cuman baca-baca materi itu pun dari Google. Itu materi tentang kayak misalkan istilah-istilah akuntansi kayak disclosure gitu kan, pengakuan penuh gitu dalam bahasa Inggris kan itu ada soal bahasa Inggris juga kan. Nah itu kayak kita cuma belajar itu doang, statistik, mikro, makro itu tuh kita benar-benar nggak belajar sama sekali ya. Berarti itu pure dadakan gitu ya kayak? Iya, makanya nama TV juga dadakan kan. Iya itu makanya nggak ada kayak persiapan sama sekali. Dan waktu itu pas ngisi soal pun kan dibacanya cuma sekali ya. Iya. Nah iya dibacanya cuma sekali dan 5 detik tuh udah nggak ada lagi soalnya di layar. Waktu itu pun aku duduknya paling belakang kan sama tim aku, tiga-tiganya minus makanya jadi kayak gitu apa gitu kan. Iya kayak ya udah di ini sesuai yang kita tahu aja gitu sih. Soalnya aku juga pernah sebelumnya ikut lomba akuntansi di SMK. Sama kayak gitu, tahap pertama tuh kayak materi sama ya materi doang gitu kan dari akuntansi, matematika, tapi soal bahasa Indonesia itu diucapnya 2 kali. Nah kalau soal bahasa Inggris itu diucapnya 3 kali. Nah kemarin cuma kayak sekali kalau bener nerawang gitu. Tapi untung katanya udah pernah punya pengalaman ya. Iya betul ya sih. Tapi Kak dari lomba itu pengalaman apa nih yang Kakak dapat? Pengalaman yang paling aku dapetin tuh berpikir cepat sih. Kayak misalkan dari soal itu poinnya apa nih? Oh isinya ini gitu. Terus yang paling aku anggap itu sebagai sebuah pembelajaran tuh dari tahap 3 ya, presentasi. Oh Ya kan sama juri juga kan, jadi dari dosen juga. Nah di situ kan aku ada dikasih kasus auditing. Iya. Di situ aku baru belajar auditing kan, pas ya semester lalu lah, itu pun belum sampai jauh, baru dari pengendalian internal lah. Nah di situ dikasih kasus tentang CV firma yang dia tuh ngituin kelebihan labanya itu besar banget berapa persen gitu. Nah di situ kan kita kayak sama tim presentasikan, terus ditanya tuh sama jurinya katanya, kalau kalian sebagai mahasiswa nih mau ambil keputusan dengan apa gitu. Terus karena kita emang baru diajarinya tentang pengendalian internal, nah itu jawablah dari pengendalian internal Bu gitu. Dan ternyata dosennya itu kayak ngasih masukan gitu, kalau ada kasus kayak gini lebih baik pakai analisis rasio keuangan katanya. Dan itu kayak kita oh iya ya ada banyak ilmu baru. Di situ juga pun
dosennya kayak masih banyak pembelajaran sih sama kita semua. Apalagi kan saingannya waktu itu ada dari semester 7 juga Iya. kan ya, dari cutting. Terus kebetulan cuttingan pun asdos juga kan. Jadi kayak ada pembelajaran juga dari timnya beliau gitu. Ya kak, apa sih tips and trik kakak untuk ikutan lomba ini? Kan sejarah kan ini kakak dadakan banget ya, tapi bisa sampai juara satu tuh keren banget sih. Kalau aku tuh mikirnya mungkin beruntung aja gitu kan. Kalau tips dan triknya tuh sebenarnya karena emang kemarin gak banyak persiapan, tapi sebelumnya tuh aku ikut lomba, tipsnya itu harus banyak latihan soal sih. Apalagi kan siklus keuangan kan, itu harus hati-hati banget. Jadi kalau misalkan ada salah satu aja gitu yang salah dari jurnal, itu harus kayak bener-bener ngoreksi lagi dari awal gitu. Karena satu kesalahan semuanya fatal sampai akhir. Iya. Bener gitu kan. Iya, benar. Dan harus banyak-banyak baca istilah sih. Terus latihan soal konsisten gitu. Berarti kan emang dari dulu SMK-nya juga akuntansi gitu kan ya? Iya, aku dulu di SMK 1 Bogor. ya, akuntansi. Kan dari kakak ke lomba-lomba nih gitu kan, apa hal yang mendorong kakak untuk aktif di lomba akuntansi ini gitu? Yang mendorong sih kayak tadinya tuh kayak ya udahlah lumayan juga dimasukin ke CV gitu. Nah mikirnya ya, dan salah satu motivasinya juga sih karena walaupun gak banyak persiapan gitu ya di lomba tuh, aku mikirnya ya udah harus berani dulu aja. Karena walaupun gak menang, karena tujuan aku lomba tuh bukan buat menang sebenarnya, kayak buat nyari ilmu baru. Kan pasti ada kan di lomba tuh kayak pertanyaan-pertanyaan yang di luar nalar kita gitu. Dan di situ kita kayak penasaran, wah ada pertanyaan ini nih, sebenarnya apa sih jawabannya? Nah apa sih sebenarnya ilmu-ilmu baru yang dikeluarkan dari lomba yang kita nggak tahu. Dan di situ aku banyak belajar gitu sih. Berarti kakak emang dari dulu SMK-nya juga akuntansi gitu kan ya? Iya, aku dulu di SMK 1 Bogor. ya, akuntansi. Kan tadi kakak ikut lomba-lomba nih gitu kan, apa hal yang mendorong kakak untuk aktif di lomba akuntansi ini gitu? Yang mendorong sih kayak tadinya tuh kayak ya udahlah lumayan juga dimasukin ke CV gitu. Nah mikirnya ya, dan salah satu motivasinya juga sih karena walaupun gak banyak persiapan gitu ya di lomba tuh, aku mikirnya ya udah harus berani dulu aja. Karena walaupun gak menang, karena tujuan aku lomba tuh bukan buat menang sebenarnya, kayak buat nyari ilmu baru. Kan pasti ada kan di lomba tuh kayak pertanyaan-pertanyaan yang di luar nalar kita ya. Dan situ kita kayak penasaran, wah ada pertanyaan ini nih, sebenarnya apa sih jawabannya? Nah apa sih sebenarnya ilmu-ilmu baru yang dikeluarin dari lomba yang kita nggak tahu. Nah disitu aku banyak belajar gitu sih. Jadi banyak belajar skill baru Iya, gitu kan iya. Kak? Jadi menambah pengalaman ya. Terus kakak tuh kalau setiap ada lomba kayak gitu punya metode khusus untuk belajar nggak sih? Metode khusus untuk belajar sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, metode khusus tuh setiap pribadi pasti beda-beda kan. Iya. Kalau dari aku, yaitu yang pertama sering latihan soal, terus konsisten, dan orangnya jangan cepet nyerah. Apalagi kan kalau akuntansi itu seringnya nggak balance gitu kan. Nah udah di nggak balance tuh kayak malas banget deh, kayak malas banget deh untuk melanjutin gitu. Nah di situ peran auditing sebenarnya, kan auditing tuh kalau udah kita nyelesain satu siklus dan ternyata nggak balance, itu kita periksa dari akhir kan. Nah ya itu kita telusuri, itu biasanya yang banyak kesalahan tuh di jurnal penyesuaian. Di situ banyak latihannya. Emang susah sih ya jurnal Ya. penyesuaian. Iya, tadinya nggak beres lah kita. Iya. Terus mata kuliah apa nih kak yang paling kakak sukai di akuntansi ini? Mata kuliah yang paling disukai ya. Aduh sebenarnya akuntansi ini berat ya. Berat banget semua mata kuliahnya gitu. Dan mau gak mau kita harus nyukain itu. Kalau di sini sih yang paling disukain nggak ada ya. Jadi semuanya sama aja gitu. Cuman kalau pas sekolah dulu tuh aku paling suka pelajaran matematika sama IPA. Nah
waktu di SMK itu aku nggak terlalu suka akuntansi karena aku lebih suka MTK, dan menurut aku MTK sama akuntansi itu beda banget. Ya beda jauh banget. Kalau misalkan MTK itu kan ada rumusnya yang pasti kan, hasilnya juga pasti. Nah, tapi kalau misalkan akuntansi itu benar-benar kayak logika, logik gitu. Ya emang ada beberapa rumus yang harus dipakai, cuman kalau kita nggak paham maksud dari pertanyaannya itu kayak Kalau tadi kan ngomongin akuntansi terus ya, kira-kira kan katanya dengar-dengar kakak juga kan ikut KSR ya. Nah, kira-kira boleh tahu nggak sih di KSR itu kegiatannya ngapain aja kak? ya aku baru masuk KSR itu semester 3, dan di KSR itu lumayan banyak juga kegiatannya. Yang pertama kita ada kerjasama medis sama beberapa fakultas, maupun itu internal dari kampus atau eksternal. Jadi yang butuh medis kirim surat ke KSR ya untuk kerjasama gitu. Nah nanti di situ kita tanda tangani surat persetujuan kerjasamanya, kita medis. Kayak kalau nggak salah HMA juga pernah ya kerjasama medis. Nah Kemarin yang waktu ada gitu ya. Dan KSK juga ada pelatihan. Kalau baru-baru ini sih 2-3 minggu yang lalu tuh ada pelatihan di markas KMI Kota Bogor. Pelatihan tentang kayak pulang pertama gitu-gitu. Cuman bukan aku yang turun, cuman aku. Tapi kakak bakalan ikut juga nih ke KSR PMI Kota Bogor. Kalau misalkan ada pelatihan lagi, pengen sih mau. Cuman karena kemarin emang lagi hektik banget gitu ya, nggak sempet juga. Ya jadi nggak ikut gitu. Selain itu di KSR juga ada kegiatan donor darah. Ya donor darah, sama kegiatan yang paling besar yang pernah aku aku jadi panitia waktu itu adalah kegiatan Palasiwa. Jadi Palasiwa itu adalah kegiatan di KSR PMI mengadakan lomba perebutan piala wali kota. Nah jadi lomba PMR dari SMP, dari SMK atau SMA daftar ke kita gitu kan waktu itu, dan kita ngadain lomba. Kebetulan aku waktu itu jadi PJ, penanggung jawab lomba tandu. Nah kayak wow, bagus-bagus banget gitu kan, dari SMP, dari SMA, kayak keren-keren lah. Kecepatannya juga kali Iya benar. Terus dengar-dengar juga katanya kakak ikut organisasi juga ya. Nah terus itu cara ngimbanginnya gimana ya? Udah KSR iya, organisasi iya, sering ikut lomba iya. Itu ngimbanginnya kayak ya udah gitu, diimbangin aja sebenarnya. Kalau misalkan aku tuh ada prioritas ya, masalah organisasi sama kuliah. Yang paling penting itu aku prioritaskan kuliah. Mau sesibuk apapun kegiatan di organisasi, kalau misalkan emang harus ada yang aku prioritaskan dulu dari kuliah, aku pasti terus kuliah gitu. Jadi aku tinggal, tapi aku bilang gitu, kayaknya aku nggak bisa deh ngikutin acara ini dulu gitu, karena emang lagi banyak tugas sama proyekan juga gitu. Jadi menurut aku, karena di kuliah ini kan tujuannya masuk Universitas Pakuan untuk kuliah ya, bukan untuk organisasi ya. Jadi aku kayak berpatokan ya udah fokus dulu kuliah, tapi ya kalau misalkan ada waktu luang ke organisasi gitu. Jadi harus kita tuh ya seimbang antara kuliah sama organisasi. Jadi jangankan menelantarkan kuliah gitu daripada mementingkan organisasi. Kan banyak yang kayak gitu juga kan. Kalau misalkan aku mikirnya gitu sih. Jadi
kayak mau nggak mau prioritas itu harus ada, dan nggak bisa kan kita berbarengan untuk mengerjakan suatu hal yang deadline-nya sama gitu. Harus penting dulu mana yang lebih prioritas lah. Iya gitu. Kakak ikut ke SNPMI ini tuh ataupun ikut PMR kayak gitu juga dari SMK atau? Aku SMK nggak pernah ikut PMR, tapi SMP tuh aku waktu itu pernah ikutan lomba. Aku bukan anggota PMR waktu itu. Nah kebetulan teman aku ini komandannya pas di SMP. Nah terus dia bilang gini, ayo katanya gitu, lu ikutan dong katanya gitu lomba. Lah kan gue bukan anggota PMR ya kan, ih nggak apa-apa ya, soalnya buat lomba doang kok. Nah ya udah kan aku nyoba gitu kan, masuk ke PMR. Terus aku ngeliatin mereka yang latihan, aku pun ada latihan buat presentasi tentang kepala merahan. Terus aku ngeliat kayak mereka, wih mantep ya gitu ya, yang latihan tandu, yang latihan tahun pertama, lomba cerdas cermat gitu, kayak seru aja ya waktu itu. Ya udah kan sama teman aku tuh ikutan lomba. Sehabis itu kayak mereka tuh anggap aku anggota mereka gitu, kayak anggota PMR. Walaupun sekarang suka ada kayak reuni atau apa-apa gitu, aku suka diundang. Kayak wah baik juga ya. Aku bukan benar anggota tetap mereka gitu. Awalnya coba-coba. Iya awalnya coba-coba doang. Terus pas di SMK pun aku nggak ikutan PMR, aku malah ikutan MPK OSIS. Ya aku ikutan MPK OSIS gitu. Terus pas ke kuliah, aku ngerasa kayak kuliah doang nih kayak flat banget ya hidup gitu kan. Kayak coba daftar organisasi gitu. Dan kebetulan aku interest sama kesehatan. Sebenarnya dari dulu tuh aku cita-citanya jadi dokter kan. Cuman kan tahu gitu dokter tuh biayanya gede banget gitu, dan harus kayak masa studinya juga kan. Iya, masa studinya tuh yang lama, apalagi kalau misalkan menjadi dokter spesialis kan. Ya udahlah kata orang tua, kamu kan SMK-nya akuntansi, masa mau jadi dokter gitu kan. Kayak ya udahlah lanjutin aja akuntansi gitu. Ya udah aku lanjutin lah ke sini. Tapi sebelumnya emang disuruh jadi perawat kan. Itu udah daftar, sebenarnya daftar untuk keperawatan. Cuman karena waktu itu aku kira tesnya itu adalah online. Pas udah aku apply pendaftaran, ternyata tesnya itu di Bandung. Kayak ih jauh banget ya gitu, nggak ada yang ngantar juga. Akhirnya ya adalah pengetahuan akuntansi lagi. Jadi melanjutkan jenjang studi yang Melanjutkan yang sudah ada. kita kan tadi udah ngomongin tentang lomba akuntansi juga, terus KSR juga, tentang kakaknya ikut organisasi. Ini juga nih kakaknya pernah pengalaman kerja ya kak? Oh iya. Pengalaman kerja. Itu tuh pengalaman kerja dari kakak itu tuh kan di UPT daerah Ciamas ya. Itu tuh apa aja kak yang dapat di sana? Di sana waktu itu pengalaman kerja magang sih sebenarnya dari SMK. Banyak banget sih pengalaman kerja di UPT pajak ya, apalagi kan perpajakan gitu. Itu aku kayak banyak relasi aja sih dari si karyawan-karyawan pajaknya. Terus kan mereka juga banyak kayak ngasih kita training tentang coba input nih data di HKP sama SPPT gitu kan. Terus kayak melayani pajak juga. Nah kegiatan yang paling menurut aku beda gitu kan dari yang lain tuh, kalau di pajak ada kegiatan mobbing. Mobbing itu adalah mobil keliling. Jadi kalau misalnya di perusahaan kita ya udah gini aja gitu kan, di komputer gitu. Ternyata kita ada keluar juga di lapangan, namanya mobil keliling. Itu tuh misalkan kayak ada pembagian daerah nih. Waktu itu aku kan di Ciamas ya. Nah di Ciamas itu ada pembagian daerah lagi, ada yang ke Dramaga, ada yang ke Ciampea, ada yang ke Ciamas gitu. Nah nanti kita berhenti tuh di suatu tempat, satu titik. Nah di situ jadi si warganya itu pada nyamperin kita untuk bayar pajak. Ya kayak gitu. Jadi memudahkan gitu. Iya memudahkan, jadi orang-orang yang pada malas bayar pajak gitu, kita datengin aja, kita udah datengin, oke, pada bayar. Itu yang baru ada di daerah Ciamis saja atau dari daerah lain juga ada kak? Kayaknya di daerah lain juga ada mobil keliling. Karena baru dengar juga gitu ya. Iya. Menurut kakak nih, pajak itu susah nggak sih kak? Pajak susah sih ya menurut aku, soalnya peraturannya itu kan setiap tahun berbeda-beda ya. Dia tuh harus update terus gitu pajak. Kayak gini waktu itu kan aku di pelajaran SMK kan ada pajak ya.
pajak tarif 17 gitu. Nah di situ tuh pasalnya tuh kan masih dari sekian sampai sekian jumlahnya gitu. Sekarang udah up lagi gitu. Jadi pas aku pakai peraturan yang pas belajar di SMK dipakai di peraturan di kuliahan, kayak kata dosennya, apa ini peraturan lama ini, katanya kamu harus update. Oh ternyata update, pajak itu harus update satunya. Selalu ngikutin peraturan per tahun Iya ya. betul. Itu kakak di magang di pajak itu ngapain aja kak? Selain yang tadi itu? Aku bagian waktu itu nginput SPPT sama NPWP ke komputer gitu kan, potongan-potongan SPPT itu aku input, terus aku cocokin dari DHKP ke SPPT. DHKP itu data himpunan apa ya, lupa DHKP itu, pokoknya data himpunan perpajakan lah gitu ya, sama dicocoknya sama SPPT. Nah kalau udah cocok ya udah berarti di ini nih, di apa, di aduh kayak dibungkus lah ya, dibungkus gitu kan, langsung nanti dibagikan ke desa-desanya gitu. Tapi kalau ada yang nggak cocok kita pisahin dulu nih, kita pisahin, nanti kita coba koreksi apa yang nggak cocok gitu. Soalnya waktu itu pernah ada kasusnya di SPPT itu dia belum bayar, tapi di DHKP itu dia udah gitu. Jadi kayak ada perbedaan gitu kan, takutnya emang beneran udah bayar tapi baru dimasukin ke SPPT gitu. Dan waktu pas meriksa SPPT itu yang belum bayar selama 5 tahun itu udah harus dipasung gitu, kayak udah dipisahin lah. Kita lanjut ke, kan Kak Isa juga pengalamannya itu pernah debat ya. Nah itu pengalaman yang kakak menangkan di lomba debat itu gimana kak? Cara lomba debatnya juga gitu. Oke, debat ya. Iya. Aku tuh lomba tuh jarang ada kemauan sendiri sebenarnya. Nah, latar belakang itu gimana aku bisa ikutan lomba? Waktu itu aku disuruh sama salah satu dosen untuk Pilpres. Ya, Di Unpad dulu atau gimana? iya di Unpad dulu. Nah, terus tuh aku ikutlah TM-nya kan. Ternyata syarat-syaratnya, aduh harus bikin makalah banyak banget, harus bikin proposal kan. Di situ aku lagi hektik-hektiknya untuk ngerjain tugas, emang lagi banyak banget tugas. Terus dikasih waktu cuman beberapa hari doang, kalau nggak salah cuma 3 hari deh untuk nyelesain gitu. Karena emang pemberitahuannya mendadak juga kan. Kataku, ibu Aisyah kayaknya nggak bisa deh ngundurin diri gitu. Tapi nggak apa-apa, Aisyah coba aja semampunya gitu. Masalahnya bukan semampunya, kalau kosong gimana? Kalau kosongnya nggak bisa apa-apa kan? Ya harus mikir juga kan. Kalau bikin kayak gitu nggak asal doang gitu. Itu emang isinya apa kak proposal? Kayak apa ya? Pokoknya kita ada tentang perencanaan, gimana caranya waktu itu temanya itu ada tentang globalisasi, perekonomian, sama apa ya, aksesibilitas kalau nggak salah. Cukup kompleks juga. Iya, makanya kayak aduh ini harus berpikir keras kayaknya gitu. Semalaman doang kayaknya nggak bisa gitu. Ya udah makanya kan, ya udah deh Bu minta izin buat ngundurin diri gitu kan. Soalnya oh gitu, ya udah deh nggak apa-apa. Tapi kamu ikutan ya, ikutan lomba debat gitu. Terserah mau yang Indonesia atau Indonesia gitu ya. Kita ulangi lah KDNI kan, kompetisi debat bahasa Indonesia. Waktu itu mau menolak lagi juga kayak gak enak banget gitu kan. Ya udahlah coba gitu. Nah di situ di prodi dulu kan, diadu di prodi dulu. Nah di prodi kita debat cuman 1 sesi doang waktu itu debatnya. Terus ternyata pas di prodi juara 1 kan debat. Nah ya udahlah, terus langsung diadu ke yang si fakultas itu. Nah di fakultas dari prodi akuntansi, manajemen sama bisnis, total anggotanya itu lebih dari 10 orang nih. Lebih dari 10 orang kalau nggak salah. Yang banyak tuh dari fakultas manajemen sama bisnis digital gitu. Di situ kan aku kayak ngeliat mukanya, waduh ini mah kayaknya keren-keren gitu ya, debat anggota debat yang udah fasih lah. Oke, debat satu gitu. Satu udah berakhir, kan kita bisa tahu ya orang-orang mana gitu yang kayak ini nih dia udah berpengalaman gitu. Terus bahasanya juga lancar, terus kayak memperdebatkan sesuatu hal tuh yang berpikir kritis ya. Mereka tuh hebat-hebat ya, kalau kata aku, mereka semua hebat.
udah di sesi kedua, ya udahlah aku mikirnya ya udah nggak apa-apa, yang penting mewakili prodi dulu aja gitu kan, mewakili prodi dulu aja. Iya, nggak menang juga sebenarnya nggak apa-apa gitu, soalnya dari fakultas pun kalau menang diadu lagi kan ke tingkat universitas. Kita aku mikir aduh diadu lagi sama universitas itu gimana ya gitu. Nah pas udah sesi kedua udah debat juga, terus pengumuman ternyata pas pengumuman aku kedua kan. Yang pertama, yang juara pertamanya itu emang menurut aku dia wawasannya luas, terus kayak public speakingnya juga mantap lah gitu ya, kayak wow. Terus aku kayak sebenarnya gak nyangka kok bisa sih itu juara kedua, padahal menurut aku ada yang lebih bagus gitu dari aku, entah mungkin karena poin-poinnya atau apa kan. Jurinya juga dari dosen apa ya, dosen komunikasi kalau nggak salah deh, fakultas komunikasi. Iya. Ini kan udah ngomongin tentang debat juga ya. Terus kan Kak Esa juga pernah ikut di BUMDes ya Kak? Oh iya. Itu jadi apa Kak di sana? Aku baru kemarin tuh tanggal berapa ya? Pas hari Rabu finalisasi proposal selesai gitu. Kalau misalkan kegiatan PKM kita udah selesai, jadi pengabdian gitu. Nah ya aku dibawa sama dosen sektor akuntansi publik. Nah di sana kita tuh jadi kayak mendampingi BUMDes untuk menyelesaikan laporan keuangannya. Jadi karena tahun kemarin itu harus selesai laporan keuangannya untuk pencairan dana di tahun selanjutnya. Tapi ada beberapa kendala gitu, kayak yang kayaknya ada kesalahan deh, makanya kita turun untuk membantu pendampingan pembuatan laporan keuangan di BUMDes gitu. Jadi sebenarnya semacam auditing, cuman karena kita bukan dari KAP ya, dari kampus gitu, tujuannya untuk pengabdian. Jadi kita ya udah judulnya mendampingi untuk menyusun laporan keuangan. Kalau boleh tahu kegiatan di BUMDes itu ngapain aja ya Kak? Kalau waktu itu aku ada kayak meeting sama orang-orang BUMDesnya, terus aku menanyakan apa ya, kan kalau auditing itu misalkan nominal utangnya sekian, nominal sedianya sekian, kita tuh kan harus tahu kan sebagai pendamping, kita harus tahu nih namanya yang utang siapa aja gitu kan, terus ada utang kemana aja gitu, terus yang piutang juga berarti kan orang lain punya utang ke kita gitu kan, kayak ini utang dari mana aja gitu, terus persediaannya stoknya masih ada apa enggak, aset tetapnya juga gitu, semuanya kita cross check. Dan waktu itu aku ada sama 2 teman aku, yang satu lagi dia ngurus tentang aset lancar, aku kebagian tentang aset tetap kayak amortisasi dan lainnya gitu, dan yang satu lagi tentang laba ruginya gitu. Nah di situ kalau tugas aku cross check apakah aset tetapnya ada yang dijual apa enggak gitu kan. Otomatis kalau misalkan ada aset tetap yang dijual dan masih ada nilai bukunya gitu kan, kita jadi tahu berapa sih untung ruginya, apakah rugi apakah untung gitu. Terus itu sih, soalnya dari pengelola BUMDesnya pun belum terlalu paham gitu tentang akuntansi, yang kayak suka nanya kalau kayak gitu jurnalnya apa ya gitu. Mungkin karena emang dilakukannya sederhana ya, belum sesuai peraturan SAK. Itu di mana Kak pengabdiannya? Di Ciamis juga. Di Ciamis juga. Ya. Ciamis terus ya. Emang di Ciamis tuh di mana? Kenapa? Asli di Ciamis. Oh enggak, aku dari Sindangbarang. Ya, cuman aku PKL waktu itu yang di UPN itu Ciamis. Terus ini Ciamis lagi. Iya, aduh Ciamis terus nih. Ada Ciamis. Terus apa yang membuat Kak Esa tertarik sama bidang financial accounting? Sebagaimana Kak mengembangkan keahlian tersebut? Tertarik itu dari rasa penasaran. Aku tuh orangnya penasaran ya. Yang tadi aku bilang kenapa ternyata aku baru tahu gitu laporan keuangan yang go public itu bisa kita lihat. Karena menurut aku kan laporan keuangan itu sensitif ya. Kirain aku tuh nggak bisa dilihat, ternyata kan kalau yang udah go public, karena udah go public dan saham-sahamnya pun untuk menarik investor lah gitu ya. Jadi bisa dilihat tuh, pas aku lihat annual reportnya, ternyata di annual report itu bukan hanya berisi tentang
financial reporting gitu, tapi tentang kinerja perusahaan juga seperti apa gitu kan. Ada rasio-rasio keuangan yang tidak tercantumkan dalam financial report yang biasanya kita baca. Nah, di situ kan aku lebih interest ke analisis rasio keuangan, kayak misalkan ROA, ROE, terus kita ada nyari FCF itu kayak gimana. Dan waktu itu pun aku ada project. Nah, itu tuh yang bikin aku interest sama financial accounting, gara-gara ada project berdosen. Jadi aku disuruh untuk analisis, nyari data gitu kan, data perbankan. Waktu itu ada 32 perbankan, dicari datanya 10 tahun terakhir, kalau nggak salah 10 tahun terakhir. Dan aku kayak pas dikasih tugas itu, 10 tahun terakhir 32 iya, bank di juga. 32 bank 10 tahun terakhir gitu. Terus dosennya bilang katanya, Pak, ini dikasih waktu berapa? Coba ya seminggu kan gitu. Seminggu. Kayak ya udah aku nyobain kan, ngerjain. Ternyata karena aku penasaran dan menyukai gitu kan, 3 hari kalau nggak salah selesai. Udah selesai, cuma kan nggak mungkin langsung diterima kan, pasti ada kayak kayaknya harus tambahin ini deh gitu, banyak revisi juga. Nah, di situ ada beberapa poin yang nggak ada aku cari di web, kayak misalkan annual reportnya itu nggak ada di IDX, karena di IDX itu kalau nggak salah cuma 5 tahun terakhir ya, apa di OJK gitu yang timbulnya 5 tahun terakhir doang si laporan keuangan itu. Dan mau nggak mau aku harus nyari di web lain. Ternyata kayak mendingan simpel-simpel langsung aja cari, misalkan kayak Bank BNI kita ketik di website, terus kita klik websitenya, situ ada kayak annual report dari tahun-tahun sebelumnya gitu, kayak banyak. Nah, situ kita download, terus analisis lah laporan keuangannya. Itu kakak analisis sendiri atau gimana? Iya, jadi kayak misalkan kita dikasih Excelnya gitu ya, terus disuruh kayak nyari ekuitasnya berapa, dividennya berapa, lognya berapa gitu kan. Terus ada return earning atau enggak, berapa dimasukin, nanti baru kalau udah data-data itu kita simpan di Excel, kita cari pakai rumus. Jadi kayak si analisis rasio keuangannya itu ada rumusnya juga. Nah, alhamdulillahnya waktu itu aku kan masih semester 3, terus aku kayak mikir takutnya nggak bisa, gitu kan. Kayak Di semester awal iya, gitu kan, masih kayak belajar juga. Alhamdulillah dosen-dosennya itu pada baik banget gitu kan. Pada beliau itu ngajarin aku gitu. Aku sempat berpikir, kenapa ya beliau nggak nyari yang udah lebih berpengetahuan aja gitu. Kenapa pilih aku yang harus di training dulu gitu. Dan mungkin kayak nggak tahu ya, aku segan banget gitu sama beliau, kayak baik banget gitu mau ngajarin aku. Dari situ kayak aku semakin interest aja sama financial accounting. Dan sekarang ada juga pelajaran mata kuliah Advanced Financial Accounting. Emang susah banget sih, ternyata kayak sampai sini tuh susah gitu. Tapi kalau misalkan kitanya rajin mau belajar dan nggak males gitu, kalau nggak ngerti tuh mau nggak mau nanya gitu, nggak apa-apa ke dosennya langsung juga nanya gitu, jangan malu-malu, pasti keahlian tersebut akan berkembang. Jangan sharing ke pengetahuan gitu kan. Benar. Kira-kira kakak sendiri punya role model tersendiri nggak sih? Kayak abis kan Dosen yang tadi itu ya atau kamu ada yang dari luar gitu. Kalau dari dosen tempat sih ada perlu disebutkan? Boleh kayaknya. Oh ya, itu dosennya tadi termasuk yang ngajakin aku proyekan kan. Ada dosen Pak Hendro sama Pak Asep. Ya, dia yang proyekan. Pak Hendro tuh aku kayak motivasi aku di beliau, orangnya tuh walaupun udah nggak muda lagi, tapi beliau tuh punya semangat yang tinggi gitu. Waktu itu mau punya gelar profesor ya untuk nyari data itu. Nah ya kayak aduh beliau ini udah S2 udah S3 juga gitu kan, terus sekarang udah mau
ngambil dari profesor, kayak semangat untuk belajarnya itu Masih tinggi. benar-benar masih tinggi gitu kan. Kita sebagai anak muda kayak aduh Males, iya kita gitu. kan sekarang ada malesnya gitu, apalagi capek sama segala sesuatu keadaan lah tentang apa kayak pertemanan gitu, tentang percintaan gitu jadi kan kayak bikin kita down gitu. Tapi beliau itu semangat untuk mencari ilmu itu sangat tinggi gitu. Selain itu tuh beliau punya etika yang sangat baik menurut aku ya. Jadi kepada siapapun beliau tidak pernah membedakan gitu, mau kepada staff atau satpam atau apapun mahasiswa gitu. Beliau tuh sangat menghormati gitu. Jadi nggak pernah memandang rendah orang lain gitu. Jadi kayak beliau tuh panutan gitu, panutan banget ya Allah. Etika itu kan di atas dari ilmu ya. Iya. Jadi tinggi apapun ilmu yang kita dapat, etika tuh harus kayak nomor satu. Padahal kan beliau tuh di sini punya jabatan yang cukup tinggi lah ya, tapi nggak pernah kayak merendahin orang-orang yang di bawahnya beliau gitu, termasuk ke aku gitu. Kayak aku merasa selama kerja sama beliau gitu, beliau tuh tidak pernah merendahkan aku gitu ya. Beliau tuh selalu membantu aku kalau aku tidak tahu gitu. Dan tambah lagi kalau Pak Asep, nah termotivasinya itu karena beliau di usia mudanya ya, udah jadi Gelarnya. ya udah kayak gelarnya Banyak banget. ya, terus sekarang jadi wakil dekan ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, udah naik gitu jabatannya. Di umur beliau yang sekarang tuh kan nggak banyak banget ya anak muda sekarang yang bisa pencapaian itu seperti beliau. Jadi aku kayak termotivasi juga sama beliau. Terakhir nih. Bentar. Kameranya bermasalah. Tapi tadi ke ini kan. Bentar. Oh, Bentar ya. Ada suara diminum dulu. oh ya. Siapa sih? Ini Bisa kan, Nis? itu bisa masih record. Kalau nggak ini aja mas. Bentar. Pertanyaan terakhir nih Kak. Menurut Kakak nih, saran Kakak untuk mahasiswa lain yang pengen berprestasi di bidang akuntansi itu apa sih? Oke, menurut aku yang pertama harus berani sih. Bodo amat kalau misalnya kita ilmunya belum setinggi itu gitu. Yang penting berani dulu aja. Kayak misalkan kita lomba, harus ada kemauan yang pertama juga, kemauan, terus berani. Gak peduli di universitas ini pasti banyak yang lebih dari kita kan. Kayak bahasanya di atas awan pasti ada awan-awan lain gitu loh. Ya, di situ kita harus kayak berpikir positif. Kalau kita tuh bisa kayak mereka gitu. Jangan down, terus harus konsisten kalau kita mau sesuatu, terus latihan soal banyak gitu ya, sama jangan pernah ada bermasalah sama dosen sih. Itu sih yang paling utama ya. Ya, yang paling utama jangan deh ada masalah sama dosen gitu kan, kayak kagum juga kan jadinya gitu, sama asdos pun. Nah, mungkin dari segi pergaulan juga gitu ya, bersirkel sama orang-orang yang ingin maju. Jangan bersirkel sama orang-orang yang membuat kita terhambat atau toxic. Ya, gitu. Kan ada juga yang misalkan belajar yuk bareng gitu. Lalu ngapain sih belajar dulu gitu kan? Ya emang sih belajar dulu juga suntuk gitu, tapi main dulu juga nggak ada hasilnya. Iya. Gitu. Harus lihat dari lingkungan juga. Benar, pilih-pilih lah itu, walaupun katanya nggak boleh pilih-pilih teman, tapi di dewasa ini kita harus pilih-pilih sebenarnya. Jangan terbawa arus, sering-sering belajar, walaupun aku sebenarnya juga nggak sering-sering belajar gitu. Konsisten sih, karena yang pintar pun akan kalah sama yang rajin. Iya, menurut aku. betul. Alhamdulillah nih Kak, kita udah di penghujung podcast ini gitu. Ada yang ingin Kakak sampaikan sebelum kita closing? Untuk kesan dari podcast ini, pertanyaannya lumayan berat ya sebenarnya. Dan keren juga gitu, udah menyelenggarakan podcast kayak gini. Menurut aku ini sangat bermanfaat banget sih untuk
apa namanya mahasiswa-mahasiswa lain yang setidaknya mereka kepo gitu. Gimana sih kehidupan mahasiswa-mahasiswa yang suka ikut lomba gitu atau apa, kan mungkin motivasi itu nggak selalu dari orang tua dan diri sendiri kan. Motivasi itu kan ada juga dari dengar cerita orang lain, pengalaman orang lain, itu kita banyak belajar gitu sih. Kami ucapkan terima kasih banyak Kak udah ada di podcast kali ini. Udah nyempetin waktunya. Sekian dari podcast Talking with HMA. Aku Farida. Dan aku Ismi. Sampai jumpa. Episode selanjutnya. Bye bye. Bye.